Mbak Neni bisa dilihat kalau dari nilai Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara dikaitkan dengan peran wanita yang bisa kita lakukan, Mbak Neni. Apa sih? Apa saja yang bisa kita lakukan? Sebetulnya gini Mbak, kalau kita melihat ya di era pandemi saat ini, pandemi virus corona ini kan menjadi ancaman yang sangat nyata saya kira bagi ketahanan bangsa. Dan di tengah tantangan tersebut tentu Pancasila hadir menjadi solusi sehingga bisa mempersatukan seluruh kekuatan anak bangsa tanpa kecuali. Dan optimisme itu saya kira harus dibangun mulai tumbuh dengan meningkatnya semangat gotong royong dan saling berbagi di tengah masyarakat sesuai dengan pengamalan sila yang keempat. Akan tetapi Mbak, yang miris hari ini kita lihat potret yang sangat nyata, Mas Arief, disadari ataupun tidak, COVID-19 ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar sekali terhadap kelompok perempuan, kaum perempuan. Kita lihat adanya ketidaksetaraan serta berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan ini sangat memprihatinkan. Misalnya Mbak, kita melihat eskalasi angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama masa pandemi ini juga meningkat signifikan. Kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya ternyata kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis, seksual, bahkan penelantaran ekonomi. Dan fakta ini saya rasa di hari momentum Pancasila perlu kita, apalagi saya misalnya kaum perempuan, merefleksikan kembali dan menjadi bukti yang kuat bahwa ternyata kita melihat rumah belum tentu menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman untuk perempuan. Belum lagi kalau kita lihat Mbak, ada persoalan hak atas kesehatan di era pandemi sekarang ini, hak atas pendidikan, sosial, ekonomi yang masih timpang pada perempuan. Dan Indonesia juga masih punya kesenjangan gender di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan, apalagi di era pandemi seperti ini. Dan dengan misalnya tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau kita melihat datanya dari Komnas HAM itu sangat meningkat signifikan, Mbak. Nah, artinya terhadap kebijakan-kebijakan yang itu punya turut andil memberikan kontribusi nyata terhadap perempuan dan anak, itu masih dipandang belum memiliki impact yang signifikan. Dan mestinya hal ini menjadi agenda yang serius begitu ya, baik oleh pemerintah maupun DPR. Jadi kalau kita melihat tidak tarik ulur terhadap RUU PKS yang misalnya hari ini itu menjadi sesuatu hal yang bagi kami aktivis perempuan itu mendesak untuk segera disahkan karena untuk melindungi korban, nyatanya memang keluar masuk prolegnas dan lain sebagainya. Saya rasa potret ini menunjukkan bahwa semangat Pancasila belum sepenuhnya menjadi ruh dengan belum hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih adalah untuk kita kaum perempuan. Belum adanya kesadaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Semua, kalau kata Prof. Haidar Nasir, saya mengutip pernyataannya, hari ini justru Pancasila itu ya hanya sebatas dijadikan simbol dan jargon semata. Tadi Mas Arief sudah sampaikan, tanpa adanya implementasi dan aksi nyata. Padahal sebetulnya kalau kita bicara Pancasila, ini kan sudah final gitu ya, dan disepakati oleh para founding fathers kita, bukan untuk diperdebatkan lagi, melainkan untuk diimplementasikan. Dan kebijakan yang bisa pro terhadap perempuan adalah salah satu bentuk, salah satu jalan untuk mengimplementasikan nilai dari Pancasila itu sendiri, dan salah satu jalan bagi rakyat untuk bisa melaksanakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, baik, Masya Allah.